Pemirsa Intens Investigasi. Nama Ammar Zoni yang dulu dikenal sebagai bintang sinetron dan idola jutaan penggemar kini kembali mencuat. Tapi kali ini bukan karena prestasinya di dunia akting, melainkan tragedi berulang dalam hidupnya. Terjerat lagi dalam kasus narkoba. Akibatnya, langkah hukum terhadap Ammar pun tak main-main. Ia resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, penjara berkeamanan tinggi yang selama ini identik dengan para pelaku kejahatan kelas berat. Dari gemerlap panggung hiburan, kini Ammar harus menapaki lorong sunyi Nusa Kambangan. Pulau yang kerap disebut sebagai penjara terakhir bagi mereka yang tak lagi bisa ditegur dengan peringatan biasa. Ya, ini bukan sekadar pemindahan seorang napi, melainkan babak kelam bagi seorang Ammar Zoni. Lantas, bagaimana respon Hotman Paris saat Ammar Zoni dibawa ke Nusa Kambangan? Seperti apa pula respon bahagia Ustadz Deri usai minta bantuan hukum kepada Hotman Paris untuk Ammar Zoni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh beredar foto Ammar Zoni yang sudah berada dalam tahanan high risk Nusa Kambangan. Dalam foto yang telah beredar luas di media sosial, terlihat Ammar tengah antre untuk masuk ke sel. Foto Ammar sontak jadi sorotan lantaran kondisinya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di mana kini Ammar berkepala plontos, Ammar juga terlihat mengenakan seragam tahanan berwarna oranye dengan mata tertutup serta dengan tangan dan kaki dirantai, juga terlihat membawa jerigan air 5 liter, gelas plastik dan juga selimut. Ya, kami dari keluarga juga sangat menyesal juga ya, menyesal dan sangat iba melihat keadaan si Ammar gitu kan. Ternyata kan besok mau keluar tuh, kalau salah tuh informasi asimilasi Desember ya. Ternyata dapat kabar dari Bibi ya, dari anak Bibi juga bahwa dia udah masuk di ini juga di portal-portal online juga udah masuk itu di Nusa Kambangan. Udah jam 7.30 tadi pagi. Kami dari keluarga ya pasrah aja Mai. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Masyudi menegaskan bahwa Ammar Zoni bukan pengedar narkoba. Menurutnya, kasus terbaru Ammar bermula dari temuan satu linting ganja dalam razia rutin yang dilakukan di dalam rutan. Penggeledahan tersebut terjadi pada Januari 2025 dalam razia berkala yang digelar 2 kali sebulan. Saat itu, petugas memeriksa satu kamar berisi 7 orang, termasuk Ammar Zoni, dan menemukan ganja. Temuan ini kemudian dilaporkan dan diproses sesuai prosedur. Setelah pemeriksaan internal, kasus dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih hingga SP2 dan akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Masyudi menekankan pentingnya meluruskan informasi Ammar Zoni bukan pengedar, melainkan terlibat dalam kasus temuan narkoba dalam razia rutin yang bisa terjadi di semua lapas dan rutan di Indonesia. Kasus masalah Ammar Zoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, rutan 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Ammar Zoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan. Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan
Ahmad Joni pun sudah tidak dimasukkan dalam dalam sel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih. Ya, setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 bulan. Sementara menurut kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, kliennya memang telah diputus bersalah atas penyalahgunaan narkotika oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun ia menilai penempatan Ammar di Lapas Nusa Kambangan adalah bentuk kesalahan prosedur dalam pembinaan karena seharusnya Ammar ditempatkan di Lapas Khusus Narkotika, bukan di Nusa Kambangan. Dan sebagai pecandu, Ammar pun berhak mendapat perawatan, konseling, dan juga rehabilitasi. John Matias juga mengaku khawatir dengan sistem one man one cell yang diberlakukan di Nusa Kambangan. Karenanya pihaknya kini meminta keadilan dan peninjauan ulang atas penempatan Ammar Zoni yang dinilai tidak sesuai dengan statusnya sebagai penyalahguna, bukan sebagai pengedar. Dia udah diputus, Ammar ini pertama di PN, penyalahguna narkotika, ya kan? Kemudian di PT juga, itu juga penyalahguna, orang sakit. Nah, kemudian ditaruh di LP umum dengan penjahat. Harusnya ini kan ditaruh di LP khusus narkotika supaya diobatin, ya kan? Dikonseling, ya, direhabilitasi. Nah, ini malah ditaruh jadi di tempat ya, penjahat umum. Oh, penjahat umum. Nah, ini kan ya ada kesalahan prosedur dalam pembinaan yang dilakukan oleh lapas, Kok bisa terjadi orang binaan, ya kan? Iya. Kok bisa ada barang di dalam? Iya, ada barang di dalam itu. Ibaratnya Ammar kan seperti mayat. Orang yang bisa bergerak, tiba-tiba bisa menggerakkan orang dari luar. Nah, yang lucunya kan orang di luarnya tidak ditangkap. Padahal orang luar ini udah 2 kali loh. Waktu peristiwa Ammar yang diputus 4 tahun ini, Andre itu juga orangnya. Nah, sekarang ini itu nggak pernah ditangkap. Ya, minta keadilan dan transparansi dalam penanganan ini. Jangan ada kesan Ammar dibungkam, dibawa ke sana, nanti diadakan sidang online, ya supaya dia ya dalam kondisi tertekan kan, karena dikelilingi di dalam ibaratnya orang sidang di kandang harimau. Bagaimana dia menengok kumis harimau, udah takut. Walaupun udah terlambat, itu udah terima bahwa memang dia sekarang keberadaannya di Nusa Kambangan. Ya, kalau saya nengok, ya saya kan belum pernah nengok yang seperti itu ya. Karena pernah saya ke Nusa Kambangan, ada beberapa kasus klien saya, ya kalau kita tengok, ya pembinaannya aja yang teratur di sana. Ya kan, kemudian suasananya, kalau di sini kan bersempit-sempit, kalau di sana kan memang banyak yang kosong. Satu pulau penjara. Ya, satu pulau penjara. Nah, kalau pembinaannya kalau menurut saya dulu ya, kalau saya ke sana itu biasa sama aja dengan penjara biasa. Tapi kok ada yang seram-seram begitu, saya baru dengar. Bagaimana sistemnya, kalau one man dan petugas katanya nggak ada, cuma dari CCTV, terus mengasih makannya bagaimana? Nah, ini kan kita, kalau memang itu yang terjadi seperti keterangan itu terlalu seram, dan terus kalau terjadi apa-apa nanti Ammar, ya berarti kalau ya Imam Pas tuh yang tanggung jawab. Ya kan jadi seram kan. Seolah-olah kan kalau itu katanya nggak boleh, petugasnya harus di luar cuma menengok, dia cuma sendiri di dalam persel itu. Nah, terus makannya bagaimana? Ya kan bisa mati dong, apa puasa terus orang. Nah, menurut saya ini perlu diluruskan lagi oleh pihaknya Imam Pas. Jadi panik orang gitu kan, ada apa? Dan kemudian ya kalau menurut saya, kalau memang itu yang
dilakukan kepada Kejaksaan Jakarta Pusat. Padahal amarnya harus dipaham loh. Biar sekali lagi publik harus tahu bahwa amar ini penyidikannya tingkat polsek. Nah kalau udah ke polsek kan berarti udah tahu dong alat buktinya berapa. Kan gram-graman bukan ada kiloan. Nah ini yang harus dipahami juga. Jangan ada kesan seolah-olah amarnya yang dijadikan martil untuk membersihkan institusi. Nah ini kan nggak boleh juga gitu dikorbankan. Ini kan pelanggaran HAM juga jadinya. Ini kan pelanggaran HAM juga jadinya. Di sisi lain, setelah Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan permintaan bantuan hukum buat Amar, Hotman Paris akhirnya merespons melalui media sosial. Ya, pengacara kondang itu mengunggah dan menuliskan caption yang mempertanyakan langkah aparat hukum. Apa benar belum vonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Pernyataan ini semakin menyorot kejanggalan dalam proses hukum yang dialami Ammar Zoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, meski belum menjalani persidangan dan vonis resmi. Saya belum tahu, karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya karena persahabatan dengan Pak Ustadz ya saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen ya. Udah? Tapi ada komunikasi sampai sekarang sama Ustadz Dery? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Ustadz Dery. Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti jawaban abang untuk... Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Okay? Berbeda dari respon Hotman Paris saat Ammar Zoni dibawa ke Nusa Kambangan. Lalu, seperti apa pula respon bahagia Ustadz Dery usai minta bantuan hukum kepada Hotman Paris untuk Ammar Zoni? Pasca Hotman Paris merespons positif permintaan bantuan hukum untuk Ammar Zoni, Ustadz Dery Sulaiman menyatakan tugasnya telah selesai. Pasalnya, ia hanya diminta membacakan surat tulisan tangan Ammar dalam sebuah video. Sesuai langkah yang disarankan langsung oleh Hotman saat dihubungi lewat telepon. Tujuannya menarik perhatian publik atas kejanggalan kasus Ammar, termasuk pemindahannya ke Nusa Kambangan. Ditambahkan Ustadz Dery, langkah ini pun dilakukan pihaknya atas restu dari kuasa hukum Ammar, John Matias. Kini, tim Hotman 911 telah turun tangan, bahkan telah menghubungi pihak-pihak terdekat Ammar, termasuk kekasihnya, Dr. Camelia. Kalau Anda bang tugas sana cuma baca surat aja. Sebetulnya Ammar sudah punya kuasa hukum Bang John itu. Nah, kemudian biar kemarin itu ada lagi attention dari yang lain, maka aku buatlah video itu. Karena aku bilang, aku telepon Bang Hotman, minta arahan kan, kata Bang Hotman dibuat. Ustadz bikin videonya nanti mention aku. Itu aja, maka aku buatlah video itu. Nah, terus Bang Hotman udah kirimkan utusannya Hotman 911 untuk mempelajari itu, nanya ke aku, nanya ke Dr. K, nanya ke semua. Aku tuh udah janjian ketemu Ammar. Janjian mau jenguk hari dia diberangkatkan tuh. Jadi pas pagi tuh mau berangkat ke sana, Ammar udah di Nusa Kambangan dan dititipkanlah surat itu ke seseorang, ke Dr. K. Dr. K yang ngantar ke sini. Biar ada bantuan lebih banyak lagi ya. Karena menurutku aneh aja sih, ada kelainan aja. Mungkin aku udah konsultasi sama Bang John juga sebelum ngomong itu. Gak apa-apa kalau sama Bang Hotman, gak apa-apa. Kita bantuan. Atau mau dibantu. Kalau enggak, gak apa-apa juga sih, gak berharap. Tidak sampai di situ saja, Ustadz Dery Sulaiman juga mengaku menerima surat tulisan tangan Ammar Zoni dari Dr. Camelia. Namun, tidak ada pembicaraan khusus antara dirinya dengan Camelia. Kecuali hanya permintaan agar ia mau membaca isi surat yang berisi permintaan tolong Ammar. Menurut Ustadz Dery memang terasa aneh jika Ammar yang belum disidang dan divonis sudah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan tanpa pemberitahuan ke keluarga maupun pendampingan pengacara.
Ustadz Deri pun merasa prihatin secara kemanusiaan dan menilai pemindahan mendadak itu sangat tidak manusiawi. Ia juga mempertanyakan mengapa Amar tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dokter Camelia ngantar, Pak. Diantar Dokter Camelia, Kak. Ke rumah Bang Ustadz ya? Iya, nggak ada pembahasan apa-apa. Aku cuma baca surat, minta tolong, ini orang kok aneh tiba-tiba dikirim ke Nusa Kambangan, kan belum disidang, belum divonis, kok langsung diperlakukan seperti gembong narkoba, punya barang bukti kiloan sabu-sabu dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk komunikasi, kenapa nggak didampingi pengacara, kenapa nggak ada pemberitahuan ke keluarga, kan keanehan-keanehan itu kan perlu dipertanyakan. Tolong dijawab itu aja, pihak-pihak yang berkait itu jawab aja. Kalau memang Amar pantas diperlakukan seperti itu, ya kita sebagai orang yang nggak paham hukum ya ikut aja lah. Memang dia memang dari suratnya dibilang kan saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya cuma orang yang ingin itu seperti itulah Kak. Jadi aku sebagai manusia lah, ini kemanusiaan yang menurutku nggak manusiawi banget ya, orang yang dibawa yang belum diputuskan bersalah baru sangkakan, belum disidang juga. Kan kasus lama kan belum selesai masa hukumannya. Tiba-tiba langsung dikirim. Menurutku sih sebagai orang awam ya, itu ada yang janggal, ada yang aneh sih. Apa yang mau ditutupi, apa yang mau dialihkan ke sana gitu. Kenapa Amar gak diberi kesempatan untuk membela diri, untuk berbicara, untuk didampingi pengacara. Suratnya ngeri lah Pak, kalau aku bacanya semua ini jadi masalah nanti. Nah, lebih baik tunggu di pengadilan aja lah. Ya, apa? Saya nggak kira-kira sama tulisannya Bang Amar? Percaya? Memang tulisan Amar itu. Saya tetap sayang. Kalau aku sayang sama semua orang. Siapapun yang mau bantuan, aku bantu. Selama itu dia benar. Kalau dia salah, ngapain dibantu? Kalau dia dituduhkan yang bukan, berarti perlu kita bantu itu aja. Ya mudah-mudahan lah dibantu Pak Presiden bisa dengar dan karena jangan sampai ada satu rakyat negara ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.